Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Tanasir Sabareyo Dewantoro, absen 5 dari kelas 11 MIPA 1, 12 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan pengayaan tentang materi mitosis dan meiosis. Apa itu mitosis? Ya, mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama, seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik. Adapun juga proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Adapun juga fungsi pembelahan mitosis yaitu untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Ciri-ciri pembelahan mitosis. Yang pertama, proses pembelahan mitosis berlangsung di sel-sel tubuh atau somatis. Yang kedua, menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. Yang ketiga terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang keempat, sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, serta sel anak mampu untuk membelah lagi. Yang kelima, pada usia muda, dewasa, dan tua, pembelahan mitosis dapat terjadi. Dapat dilihat gambar di bawah ini. Ada fase interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Ada pun juga proses pembelahan mitosis. Yang pertama, interfase, proses persiapan dan penyumbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Tahap interfase dibagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang kedua ada fase S, replika atau duplikasi DNA. Dan yang ketiga ada fase G2, peningkatan sintesis protein. Proses kedua ada profase, sentrosom mengalami replika sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Proses yang ketiga ada metafase, nukleus dan membran inti sudah tidak terlihat. Pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel dengan sentromer melekat pada benang-benang spindel. Proses yang keempat ada anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Proses yang kelima ada telofase. Membran inti mulai kembali bergabung, terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Ya, ini adalah gambar-gambar pembelahan mitosis. Yang pertama ada interfase, gambarnya seperti berikut. Yang kedua ada profase, yang ketiga ada metafase, yang keempat ada anafase, yang kelima ada telofase, dan terakhir ada sel anak. Gambar-gambar berikut adalah gambar-gambar pembelahan mitosis. Ya, ada mitosis dan juga ada meiosis. Apa itu meiosis? Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Jadi, dalam proses pembelahan meiosis terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat pembagian. Ada juga pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sperma. Ciri-ciri pembelahan mitosis, meiosis, yaitu yang pertama terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Yang kedua menghasilkan 4 sel anakan haploid. Yang ketiga ada sel anakan tidak mampu membelah lagi. Yang keempat, kromosom sel anakan setengah dari sel induknya. Yang kelima, pembelahan hanya dapat terjadi pada organisme dewasa. Berikut adalah gambar-gambarnya. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ada proses pembelahan meiosis. Yang pertama, proses profase 1 terdiri dari beberapa tahapan, yaitu leptoten. Pada tahap ini kromatid mengalami kondensasi atau memadat membentuk kromosom. Yang kedua, zigoten. Pada fase ini kromosom-kromosom akan saling berpasangan dengan homolognya membentuk sinapsis.
yaitu titik temu antara dua kromosom homolog. Yang ketiga, pakitin. Pada tahap ini terjadi penggandaan lengan-lengan kromosom menjadi tetrat. Kemudian mulai terbentuk chiasma. Yang keempat, diploten. Di tahap ini kromatid mengalami pindah silang pada chiasma sehingga terbentuk rekombinasi kromosom. Yang kelima, ada diagnosis. Pada fase diagnosis ini membran inti menghilang dan sensorosum membelah menjadi dua sentriol yang bergerak ke masing-masing kutub. Ada juga metafase 1, kromosom bergerak di bidang ekuator dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindel yang berkaitan pada sentromer kromosom. Anafase 1, kromosom homolog berbisa dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Setiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom sel induk. Pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat dari pemisahan kromosom homolog. Ada telofase 1, terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi juga sitokinesis. Profase 2 dimulai dengan pembelahan dua sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasangan sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian nukleus akan lenyap. Kromatid yang ada di tahap ini masih memadat menjadi kromosom. Telofase 2, masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Benang-benang spindel pada akhirnya akan menghilang. Pada tahap ini akan membentuk 4 inti. Setiap inti memiliki setengah pasang kromosom haploid atau satu salinan DNA. Terakhir terjadi pada tahap sitokinesis yang menghasilkan 4 sel baru. Metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator. Sentromer terikat oleh benang-benang spindel yang berasal dari sentriol. Anafase 2, benang spindel mulai menarik salinan kromosom. Kromosom berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom tetap berupa haploid. Berikut adalah proses pembelahan meiosis 2. Ada profase 2, gambar seperti berikut. Metafase 2 juga, anafase 2 juga, dan telofase. Adapun juga perbedaan meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1, reduksi kromosom. Pembedanya tujuan. Meiosis 1, penggandaan sel. Terjadi di interfase, umumnya tidak terjadi. Kromosom homolog, kromosom yang terlibat, kromatid, terjadi pindah silang atau crossing over, tidak terjadi reduksi kromosom, tidak terjadi diploid, poloidi, sel induk di awal fase, haploid, sel anak, dan haploid. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.